Halo, salam sehat untuk kita semuanya dan semoga tetap semangat apapun situasi yang kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi refleksi yang saya ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan ayat 26, yaitu kisah tentang perjamuan Yesus bersama para muridnya. Dan hari ini juga kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Nah, ada dua hal yang mengesan bagi saya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi tentu ada banyak sekali. Saya ambil dua hal dan ini sangat-sangat sederhana. Yaitu pertama, pesan yang saya timba dari persiapan sebelum perjamuan. Yang kedua yaitu pada saat perjamuan. Nah, apa pesan yang pertama? Pertama, Yesus meminta dua orang murid untuk mempersiapkan perjamuan. Tugas yang disampaikan jelas sekali. Tempatnya di mana, lalu orang yang akan dijumpai seperti apa, ruangan yang digunakan itu seperti apa, itu sudah digambarkan oleh Yesus. Nah, apa yang bisa kita petik bahwa bagi saya, ini saya diingatkan bahwa kodrat saya itu adalah makhluk sosial. Kalau makhluk sosial, bahwa saya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka dalam seluruh pertumbuhan hidup saya pun itu orang lain terlibat di dalamnya. Ya, orang lain terlibat di dalamnya. Maka hukumnya adalah saya juga melibatkan orang lain untuk pertumbuhan hidup baik psikis, fisik, emosi, spiritual itu melibatkan orang lain melalui pekerjaan, melalui kegiatan apapun, ya. Ini. Maka saya bersyukur. Saya bersyukur karena diingatkan kembali bahwa ini kodratmu sebagai makhluk sosial, salah satunya melibatkan orang lain, juga melibatkan diri untuk berbagai pertumbuhan dan perkembangan diri. Dengan melibatkan orang lain, artinya saya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik, untuk juga mendapatkan berkat. Nah, apa yang menjadi hambatan? Hambatan yang paling besar adalah rasa cinta diri. Ketika rasa cinta diri itu menguasai diri saya, maka saya akan sulit juga untuk melibatkan orang lain. Kalau saya melibatkan orang lain pun nanti ujung-ujungnya yaitu untuk kepentingan diri saya sendiri, bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi melibatkan orang lain untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama. Kita syukuri karena hal ini maka kita bisa bertumbuh berkembang. Maka bersyukurlah untuk pesan yang pertama ini. Pesan yang kedua yaitu pada saat perjamuan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengambil roti lalu membagi-bagi, ambillah ini, ya. Yesus katakan gitu. Yesus bagikan roti lalu mengatakan ini tubuhku. Dan mengambil cawan, mengangkat cawan lalu mengatakan ini darahku. Jadi Yesus membagikan seluruh dirinya. Yesus membagikan seluruh dirinya sebagai makanan dan minuman. Artinya, Yesus memberikan apa yang sungguh dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupannya. Saya ulangi, Yesus memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, makanan dan minuman rohani. Nah, Yesus setelah mengatakan demikian, lalu Yesus mengalami penderitaan sengsara sehingga wafat di kayu salib. Artinya berbagi
atau membagikan diri, memberikan diri itu selalu ada yang dikorbankan. Maksudnya selalu ada pengorbanan. Apakah korban perasaan, korban tenaga, korban apalagi harta, kekayaan mungkin ya. Selalu setiap pemberian diri hampir pasti ada pengorbanan. Setiap pemberian diri hampir pasti ada pengorbanan. Jadi ini pesan yang kedua, bahwa ketika kita berbagi, bagilah apa yang dibutuhkan oleh orang lain, oleh sesama kita. Bagikan apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Ya, dan pembagian diri yang baik itu selalu pasti ada pengorbanan. Saya ingat ketika masih kecil, ibu saya itu bersama bapak pergi pinjam uang untuk biaya kakak sekolah. Dan kata ibu, sebenarnya saya malu sekali. Tetapi mau bagaimana lagi, ini demi anak. Jadi itu dilakukan walaupun malu, perasaan malu, dan harus pergi ke tempat yang cukup jauh. Nah, korban waktu, korban perasaan, ini setiap pemberian diri pasti ada pengorbanan. Kita belajar dari Yesus bahwa mari berbagilah apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan sesama. Dengan demikian kita pun bertumbuh dan berkembang ketika yang kita berikan itu demi orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. Dan jangan pernah lupa bahwa pasti ada pengorbanan. Ketika kita mengalami itu, bahkan sampai mungkin ketika harus berkorban dan merasa sangat sedih sekali, atau harus mengalami kerugian macam-macam. Tapi ingat bahwa kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus sudah melakukan itu, dan ketika kita mau melihatnya, maka pasti percaya kita pun akan dikuatkan, dimampukan untuk berbagi dan berkorban. Demikian refleksi yang bisa saya bagikan, hanya seperti setetes air melibat